Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini pokok pembahasan kita yaitu hukum sholat Jumat pada hari raya Idain. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa bila hari raya Idain, maksudnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, bertepatan dengan hari Jumat, jika kita telah melaksanakan sholat Id pada pagi harinya, maka kita boleh tidak sholat Jumat lagi pada siang harinya. Artinya hukum melaksanakan sholat Jumat pada kondisi seperti itu menjadi tidak wajib. Beberapa dalil yang menjadi pendukung akan kami ketengahkan berikut ini. Dalil yang pertama diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abu Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id? Maksudnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jumat pada satu hari? Iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid bin Arqam lagi. Nabi SAW bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1070, An-Nasai nomor 1592 dan Ibnu Majah nomor 1310. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dalil yang kedua, dari seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabbah, ia berkata, Ibnu Az-Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami di pagi hari. Kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Az-Zubair tidak keluar. Beliau hanya sholat sendirian. Ketika itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba atau kembali, kami pun menceritakan kelakuan dari Ibnu Az-Zubair kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi atau as-shabas sunnah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1071. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jika seorang sahabat mengatakan as-shabas sunnah atau menjalankan sunnah, itu berarti status hadisnya marfu, yaitu menjadi perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, apakah sholat Jumat saja yang gugur ataukah sholat duhur juga ikutan gugur sekaligus? Jawabannya, ada dua dalil yang dijadikan sebagian ulama bahwa sholat Jumat dan sholat duhur gugur sekaligus. Dalil yang pertama, Atha berkata, di masa Ibnu Az-Zubair pernah hari Id jatuh pada hari Jumat. Ibnu Az-Zubair lantas berkata, telah bergabung dua hari raya, yaitu hari Id dan hari Jumat dalam satu hari. Dia menggabungkan keduanya. Di pagi hari ia melakukan sholat 2 rakaat dan Ibnu Az-Zubair tidak menambah lagi dari itu sampai datangnya waktu asar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1072. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalil yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, pada hari ini telah tergabung pada kalian 2 hari raya. Siapa yang mau sholat Id, itu sudah cukup dari Jumat. Aku sendiri menggabungkannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1073, Ibnu Majah nomor 1311. Hadis ini dinilai doif menurut Al-Hafiz Abu Thohir.
Namun, hadis ini memiliki penguat dan sudah cukup dengan hadis yang ada sebelumnya. Dalil di atas dipahami oleh Imam As-Syaukani rahimahullah sebagai berikut. Imam As-Syaukani rahimahullah berkata, kalau Ibnu Az-Zubair menyebut tidak menambah sholat apapun sampai masuknya waktu asar, secara tekstual menunjukkan bahwa Ibnu Az-Zubair tidak melaksanakan sholat duhur. Kalau sholat Jumat dikatakan gugur, maka tidaklah wajib pula melaksanakan sholat duhur. Inilah pendapat dari Atta. Inilah yang disebut di dalam kitab Al-Bahar. Pendapat ini muncul karena menganggap bahwa sholat Jumat itu asal atau pokok. Yang diwajibkan di hari Jumat adalah sholat Jumat. Karenanya mewajibkan sholat duhur bagi yang meninggalkan sholat Jumat ketika ia meninggalkannya, entah itu ada uzur atau halangan ataupun tidak ada uzur atau halangan, harus ada dalil. Nyatanya tidak ada dalil yang dijadikan pegangan sejauh yang ku ketahui. Silakan baca kitab Nail Al-Autor juz 4 halaman 408. Saudara-saudaraku yang baik hati, berikut ini kami sampaikan sanggahan untuk pendapat yang menyatakan bahwa gugurnya sholat duhur dan sholat Jumat sekaligus jika bertepatan dengan hari raya Idain. Pendapat dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah di atas disanggah oleh Al-Azim Abadi bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru atau batil. Yang tepat adalah sebagaimana yang dipilih oleh Al-Amir Al-Yamani alias As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Muntaqa setelah menyebutkan riwayat dari Ibnu Zubair. Silakan baca kitab Al-Aun Al-Ma'bud juz 3 halaman 321. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Azim Abadi bahwa ada sanggahan dari Al-Amir Al-Sun'ani. Secara lengkap As-Sun'ani menyanggah sebagaimana berikut ini. Sebagaimana disebutkan bahwa Atta menyatakan Ibnu Az-Zubair tidaklah keluar melaksanakan sholat Jumat. Ini bukan dalil tegas bahwa Ibnu Az-Zubair tidak mengerjakan sholat duhur di rumahnya. Memastikan bahwa Ibnu Az-Zubair berpendapat bahwa sholat duhur jadi gugur di hari Jumat karena telah melaksanakan sholat id pada pagi harinya adalah pendapat yang tidak benar. Karena ada kemungkinan Ibnu Az-Zubair melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Bahkan di dalam perkataan Atta sendiri disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair tidak keluar untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat, namun ia melakukan sholat sendiri. Tentu sholat tersebut adalah sholat duhur. Jadi tidak ada yang mendukung kalau sholat duhur tersebut jadi gugur. Dalam hadis tidak disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair melaksanakan sholat Jumat seorang diri, karena sholat Jumat memang harus dilaksanakan secara berjamaah. Lalu pendapat yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu adalah asalnya atau pokoknya, sedangkan sholat duhur hanyalah pengganti, juga tidaklah tepat. Yang tepat adalah sholat duhur itulah yang pokoknya atau asalnya, karena memang sholat duhur yang diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj, sedangkan sholat Jumat barulah belakangan ini diwajibkan. Ketika sholat Jumat itu luput dilakukan, maka berdasarkan kesepakatan dari para ulama tetap wajib sholat duhur. Sholat Jumat itulah pengganti dari sholat duhur. Silakan baca kitab Subulus Salam juz 3 halaman 146. Saudara-saudaraku yang baik hati, kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, sholat Idain hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib. Bagaimana bisa suatu ibadah yang hukumnya sunnah bisa menggugurkan ibadah yang hukumnya wajib?
Nah, terhadap pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan dari para ulama berikut ini. Menurut pendapat yang lebih kuat atau yang lebih rojih, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan kepada para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 890. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pendapat yang menyatakan bahwa hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat, lebih rojih daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu fardu atau wajib bagi sebagian kaum muslimin saja. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat id adalah sunnah, ini adalah pendapat yang lemah atau keliru, karena Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat ini. Lalu beliau SAW sendiri dan para khulafaur rasyidin, begitu pula kaum muslimin yang datang setelahnya, mereka terus-menerus melakukan sholat id. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam atau negeri kaum muslimin ada yang meninggalkan sholat id. Sholat id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar. Nabi Muhammad SAW tidak memberi keringanan bahkan bagi wanita untuk meninggalkan sholat id. Lantas bagaimana pula dengan kaum laki-laki? Silakan baca kitab Majmu' al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juz 24 halaman 183, penerbit Darul Wafa, cetakan ketiga tahun 1426 Hijriah. Saudara-saudaraku yang baik hati, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu, yang pertama, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat id pada pagi harinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat pada siang harinya. Akan tetapi, jika dia tetap memilih untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hukum dari sholat Jumatnya tetap sah. Yang kedua, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat id pada pagi harinya, maka tetap wajib baginya untuk melaksanakan sholat duhur pada siang harinya. Dan yang ketiga, bagi para pengurus masjid, agar tetap memfasilitasi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, karena mereka bisa jadi belum atau tidak sempat melaksanakan sholat id pada pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk selalu mengamalkan ajaran-ajaran dari agama Islam yang kita cinta ini di atas dalil yang kuat atau rojih, sehingga ibadah yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsuma kunna, dan semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.